Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi ya di channel YouTube aku. Maaf banget aku lama nggak bikin video karena memang akhir-akhir ini aku lagi repot banget. Namanya punya anak bayi ya, kalian pasti ngerti aja kayak kayak gimana gitu. Terus aku minta maaf banget juga. Aku jarang balesin komen kalian di kolom komentarku, tapi aku baca kok semua komenan kalian dan insya Allah nanti akan aku bikinkan video untuk membalas semua komenan kalian gitu ya. Jadi tuh di video kali ini aku ingin membahas ciri-ciri sembuh dari anxiety dan GERD gitu. Jadi di video ini aku cuma mau sharing aja beberapa poin ciri-ciri dari kesembuhan GERD dan anxiety gitu. Jadi yang pertama itu lambungnya itu udah enakan gitu. Jadi semisal kayak kita makan pedas atau kita minum kopi atau kita makan yang asam-asam gitu tuh, perut tuh udah biasa, kita udah nggak merasakan sensasi kayak keliongan, sensasi begah, kembung gitu, kita udah nggak ngerasa kayak gitu. Menurutku itu udah bisa dikatakan sembuh gitu ya, berarti lambungnya udah mulai membaik lagi. Kalau aku pribadi, kalau aku telat makan atau aku terlalu capek, biasanya juga perutku mulai nggak enak, terus pusing gitu. Aku juga masih merasakan kayak gitu, karena lambung itu memang apa ya, sembuhnya tuh memang agak lama, jadi kita harus sabar aja ya. Yang penting kita tetap menjaga pola makan, kita tetap menjaga pola pikir, kita tetap menjaga pola hidup yang teratur gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita udah bisa menguasai emosi dan pikiran kita. Jadi semisal pikiran negatif itu muncul, takut itu muncul, cemas itu muncul, kita tuh udah terbiasa. Toh nggak kenapa-napa, ini nggak kenapa-napa, aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja. Semua yang aku takutkan itu nggak juga terjadi gitu. Pokoknya tuh kita tuh udah bisa cuek, kita udah bisa pede gitu. Kita udah bisa mengendalikan pikiran kita, walaupun pikiran negatif datang terus, tapi kita udah biasa, kita udah bisa tenang. Menurutku itu udah bisa dikatakan sembuh ya. Terus yang selanjutnya itu kita sudah mulai berani. Jadi apa yang kita takutkan selama ini kayak takut sholat, terus takut makan, takut untuk keluar rumah, takut naik kendaraan, takut ketemu orang banyak, takut bersosialisasi, takut eh, takut apa ya? Takut ketemu orang segala macam, itu tuh udah berani gitu. Kita udah nggak kayak gitu lagi, kita udah berani. Terus apa yang kita takutkan itu tuh udah udah bisa kita kendalikan, udah bisa kita lawan gitu ya. Menurutku itu udah bisa dikatakan sembuh. Terus poin yang selanjutnya itu kita udah mulai semangat lagi. Jadi kita udah punya planning gitu ya, udah punya rencana. Nantinya tuh, oh aku nanti pengen liburan, aku nanti pengen punya usaha, aku nanti pengen kerja lagi, aku nanti pengen apa namanya, punya anak lagi, pengen punya rumah baru, punya kendaraan baru gitu ya. Kita udah punya planning, jadi tiap hari itu kita nggak cuma mikirin keluhan kita ini, takut ini, cemas lah, badan nggak enak segala macam. Kita udah nggak terlalu mikir itu, kita udah punya planning nantinya tuh mau gimana gitu ya. Udah produktif lagi, menurutku itu udah bisa dikatakan sembuh. Terus poin yang terakhir itu yaitu kita tuh udah mulai ikhlas. Jadi yang paling penting banget ya, ini poin yang terakhir yang menurutku paling penting banget, kita tuh udah bisa ikhlas. Jadi semisal badan gak enak atau pikiran tuh kayak takut banget gitu, kita tuh udah bisa ikhlas menerima semuanya. Dan kita tuh udah apa ya, udah menerima banget bahwa hidup dan mati itu Allah sudah mengatur. Terus
semuanya tuh sudah ada yang mengatur. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, semuanya sudah ada yang mengatur. Jadi kita tuh udah ikhlas banget, kita tuh udah tenang banget gitu, pikirannya tuh udah tenang banget gitu. Jadi menurutku itu tuh udah bisa dikatakan sembuh ya. Ini poin yang paling penting banget. Jadi kesimpulannya tuh dari poin-poin tadi itu kesimpulannya tuh bahwa kita tuh udah seperti dulu lagi. Kita tuh udah seperti udah biasa lagi aja. Jadi kita tuh udah nggak takut, kita tuh udah bisa mengendalikan pikiran kita udah berani untuk bersosialisasi lagi, kita udah produktif lagi, kita udah bisa tenang, kita udah bisa cuek gitu. Itu udah bisa dikatakan sembuh ya. Jadi untuk kalian yang masih yang masih merasakan anxiety yang lagi tinggi-tingginya gitu ya, cemas yang masih cemas banget gitu, kalian harus sabar lagi, kalian harus tetap berusaha, kalian jangan terlalu banyak mengeluh, kalian harus semangat, kalian harus jangan putus asa, kalian harus tetap tetap menjaga pola pikir, pola makan, pola hidupnya semuanya harus teratur banget. Kalian jangan malas, banyak lakukan aktivitas, tetap jangan tiduran terus gitu. Tetap lakukan aktivitas terus, walaupun pikiran liar, pikiran takutnya itu masih tetap muncul terus kayak liar banget gitu ya. Tapi kita harus tetap sabar, kita harus tetap kendalikan, kita harus tetap alihkan ya. Dan semua yang kita takutkan juga nggak terjadi gitu ya. Jadi kalian nggak perlu takut, insya Allah pasti akan sembuh. Yang penting jangan males dan harus tetap semangat gitu. Jadi mungkin cukup segitu video kali ini. Apabila kalian punya saran atau punya ide atau kalian mau nanya apa, silakan kalian komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku balas ya. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian, dan semoga bisa meringankan semua sensasi-sensasi yang kalian rasakan. Mungkin cukup segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.